pagi. Perkenalkan, nama saya Eunike Mersanda Tenis, NIM 1.03.2023.0099, semester 2 kelas C, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Jadi dalam beberapa menit ke depan dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang desain perencanaan pendidikan inklusif di sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, di dalam desain perencanaan pendidikan inklusif ini, di dalamnya yang pertama terdapat alur proses atau tahapan pendahuluan. Alur proses atau tahapan pendahuluan ini terdapat 5 alur proses atau tahapan pendahuluan. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan siswa. Identifikasi kebutuhan siswa artinya guru atau konselor melakukan evaluasi terhadap siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus mereka, seperti disabilitas yang kesulitan dalam belajar atau kebutuhan emosional dan sosial. Lalu yang kedua adalah penetapan rencana dukungan. Penetapan rencana dukungan artinya rencana dukungan individual atau RPI untuk setiap siswa inklusif yang mencakup strategi pembelajaran, modifikasi kurikulum, dan penggunaan alat bantu jika diperlukan. Lalu yang ketiga adalah pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana artinya tersedianya fasilitas fisik yang ramah disabilitas, seperti akses ramp, toilet yang dapat diakses, dan ruang kelas yang dapat diakses. Lalu yang keempat adalah implementasi RPI. Implementasi RPI artinya proses yang bertujuan untuk memastikan setiap siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus, agar memastikan mereka mendapat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan kelima adalah evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi dan penyesuaian artinya evaluasi berkala yang dilakukan untuk mengevaluasi kemajuan siswa dan efektivitas RPI. Dan RPI disesuaikan jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi. Yang berikutnya adalah kebutuhan pendidikan inklusif di sekolah menengah pertama. Ada 3 kebutuhan pendidikan inklusif ini di sekolah menengah pertama. Yang pertama ada fasilitas dan aksesibilitas. Fasilitas dan aksesibilitas ini artinya fasilitas fisik yang ramah disabilitas, seperti akses ramp, lift, dan toilet yang dapat diakses, dan alat bantu seperti kursi roda atau alat pendengaran jika diperlukan. Yang kedua adalah dukungan pendidikan khusus. Dukungan pendidikan khusus artinya guru pendamping atau asisten khusus untuk memberikan dukungan langsung kepada siswa dengan kebutuhan khusus dan konselor sekolah untuk memberikan bimbingan emosional dan sosial kepada siswa. Dan yang ketiga adalah materi ajar yang disesuaikan. Materi ajar yang disesuaikan artinya materi ajar yang disesuaikan dengan tingkat keterampilan dan minat siswa, serta modifikasi kurikulum jika diperlukan. Lalu yang berikutnya ada peran atau fungsi dari kebutuhan untuk pendidikan inklusif. Terdapat 3 peran atau fungsi dari kebutuhan untuk pendidikan inklusif ini. Dan yang pertama adalah memastikan aksesibilitas. Memastikan aksesibilitas artinya memastikan semua siswa disabilitas dapat mengakses lingkungan belajar tanpa hambatan. Lalu yang kedua adalah memberikan dukungan yang tepat. Mendapatkan dukungan yang tepat artinya guru pendamping atau konselor sekolah memastikan bahwa siswa dengan berkebutuhan khusus mendapatkan dukungan yang sesuai untuk mencapai potensi belajar mereka. Dan yang ketiga adalah menyediakan materi yang sesuai. Menyediakan materi yang sesuai artinya memastikan semua siswa dapat belajar dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Nah, selanjutnya adalah kurikulum untuk pendidikan inklusif di SMP. Kurikulum tersebut adalah kurikulum yang fleksibel yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan belajar beragam siswa dengan mempertimbangkan gaya belajar, tingkat keterampilan, dan minat individu. Dari penjelasan-penjelasan saya, kesimpulannya adalah dengan memperhatikan kebutuhan individual siswa dan memastikan aksesibilitas,
dukungan yang tepat, dan kurikulum yang inklusif, pendidikan inklusif di sekolah menengah pertama dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi semua siswa. Dengan pendekatan ini, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi semua siswa tanpa terkecuali. Baik, sampai di sini penjelasan saya terkait desain pendidikan inklusif